Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Oke, hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan berpangkat. Sebagaimana pembelajaran kita minggu lalu, kita sudah mendapatkan beberapa sifat pada bilangan berpangkat. Nah, untuk hari ini saya akan membahas setiap sifat dengan beberapa contoh soalnya. Kita lihat di sifat yang pertama. Sifat pertama itu A pangkat M dikali A di pangkat N. Perhatikan A dengan A ini harus sama. A pangkat M kali A pangkat N, maka kalau perkalian pangkatnya harus dijumlahkan dengan syarat bilangan yang ada di sini, bilangan yang ini eksponennya harus sama ya. Nah, sebagai contoh, tentukan hasil perkalian bilangan berikut. 8 pangkat 4 kali 8 pangkat min 3. Nah, contoh seperti ini sama dengan sifat 1. Maka kalau ada soal seperti ini, langsung saja pangkatnya dijumlahkan. Jadi kesimpulannya, kalau perkalian maka pangkatnya ditambah atau dijumlahkan. 8 pangkat 4 kali 8 pangkat min 3. Ingat ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat min dengan positif. 8 pangkat 4 tambah min 3. 4 tambah min 3. 4 tambah min 3 artinya 4, karena ini plus dan minus berarti berubah menjadi 4 dikurang 3. 4 dikurang 3 hasilnya 1, maka pangkatnya adalah 8 pangkat 1. 8 pangkat 1 hasilnya 8. Itu untuk sifat pertama. Nah, bagaimana sifat kedua? Untuk sifat 2, di sini perbedaannya dari sifat pertama adalah operasinya. Di sini yang digunakan adalah pembagian. Di sifat pertama, perkalian maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, di sifat kedua, kalau pembagian maka pangkatnya dikurang. Nah, sebagai contoh, 5 pangkat minus 2 dibagi 5 pangkat 3. Maka pangkatnya ini akan dikurang. 5 pangkat min 2 dikurang 3. Min 2 dikurang 3. Maka hasilnya min 5. Jadi 5 pangkat min 5. 5 pangkat min 5. Nah, 5 pangkat min 5 jika artinya 5 dikali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak, jadi 5 dikali 5 sebanyak 5 kali. Hasilnya min 3125, ini min. Namun jika mau bernilai positif, maka min 3125 ini harus menjadi 3125. Itu untuk yang bernilai positif. Namun yang bernilai negatif adalah min 3125. Jadi bisa bernilai negatif ataupun bernilai positif. Nah, untuk sifat yang ketiga,
dalam kurung A pangkat M kali A pangkat M pangkat N. Hasilnya A dipangkat M dikali N. Nah, kalau seperti ini, maka pangkatnya dikali. Nah, contohnya 3 pangkat 2 pangkat 3. Jadi pangkat di sini langsung dikali. 2 dikali 3, hasilnya pangkat 6. 3 pangkat 6, 3 jika dikalikan sebanyak 6 kali, maka hasilnya 729. Itu untuk sifat 3. Nah, untuk sifat 4, A dikali B pangkat M. Nah, ini dalam kurung A dikali B pangkat M. Hasilnya A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, yang pangkatnya ini yang sama. Bagaimana cara contoh soalnya? Kita lihat 2 dikali 3 pangkat 2. Maka untuk menyelesaikannya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 4, 3 kali pangkat 2 9. Artinya 2 pangkat 2, 2 dikali 2 4. 3 pangkat 2, 3 dikali 3 9. Kemudian hasilnya dikalikan. 4 dikali 9 sama dengan 36. Itu untuk sifat 4. Nah, untuk sifat 5, di sini yang tadi perkalian, di sini lagi menggunakan pembagian. Caranya sama dengan sifat 4. Yang dalam kurung dipangkatkan sama, 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. 4 pangkat 2 16, 2 pangkat 2 4. 16 bagi 4 hasilnya 4. Nah, ini beda tadi dengan sifat 2. Yang sifat 2 nilai di sini harus sama, maka pangkatnya harus dikurang. Tapi kalau yang ini karena pangkatnya yang sama, maka langsung saja dikerja sesuai dengan aturan. Sifat 6. Nah, sifat 6, A dipangkat 0 sama dengan 1. A di sini bilangan sembarang. Bilangan apapun jika dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. 1 pangkat 0, 1. 5 pangkat 0, 1. 100.000 pangkat 0, tetap hasilnya 1. Jadi berapapun nilainya jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Itu untuk sifat 6. Nah, kemudian sifat 7. Sifat 7 adalah bilangan berpangkat negatif. A pangkat min N sama nilainya jika 1/A pangkat N. Nah, kalau bernilai negatif maka dia A pangkat min N. Kalau bernilai positif A pangkat N. Nah, contohnya 2 pangkat min 5. 2 pangkat min 5. Nah, jika 2 pangkat min 5 langsung dikerja, maka hasilnya min 32. Ini nilainya negatif. Namun, jika mau dirubah menjadi positif, harus menjadi 1/2 pangkat 5 sama dengan 1/3
32. 1/32. Inilah hasil dari sifat contoh dari sifat 7. Nah, demikianlah tadi beberapa sifat, 7 sifat yang digunakan dalam operasi bilangan berpangkat beserta contoh yang saya berikan. Semoga apa yang saya berikan bisa dimengerti dan dipahami, kemudian dapat bisa digunakan dalam mengerjakan soal-soal latihan nanti. Untuk itu materi kita pada hari ini sampai di sini tentang operasi bilangan berpangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.